Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD 2021 akan membuat sebuah video presentasi mengenai asas-asas dan kode etik bimbingan dan konseling. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai tugas di mata kuliah Keterampilan Dasar Bimbingan dan Konseling dengan dosen pengampu Ibu Asiah SPD MPD. Sebelum saya memulai video presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Lasmida Malau dengan NIM 1213111031. Yang kedua yaitu Meido Krisna Sipayung dengan NIM 1213111055. Yang ketiga yaitu Nabela Apriani Lubis dengan NIM 1213111110. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Nendi Rosdiana Boang Menalu dengan NIM 1212411040. Asas-asas bimbingan dan konseling. Definisi. Asas adalah dasar atau suatu tumpuan berpikir atau berpendapat, dasar dari cita-cita dan hukum dasar. Sehingga asas-asas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang wajib diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Asas-asas ini dapat disebut sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno tahun 1983, halaman 6-12, dan tahun 2004, halaman 114-120. Jenis-jenis asas bimbingan dan konseling ada 12. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Yang keempat, asas kekinian. Yang kelima, asas kemandirian. Yang keenam, asas kegiatan. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Yang kesepuluh, asas keahlian. Yang kesebelas, asas alih tangan. Yang ke-12, asas Tutwuri Handayani. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan konseli yang menjadi sasaran layanan, di mana data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain harus dirahasiakan oleh konselor. Dalam hal ini, konselor wajib secara penuh untuk memelihara dan menjaga semua data dan keterangan sehingga kerahasiaan benar-benar terjamin, di mana secara khusus pelayanan bimbingan dan konseling melayani individu-individu yang mengalami masalah. Yang kedua, asas kesukarelaan. Dalam asas kesukarelaan, konselor berkewajiban mengembangkan sikap sukarela pada diri klien atau konseli sehingga konseli mampu menghilangkan rasa keterpaksaannya memberikan data-data kepada konselor. Yang ketiga, asas keterbukaan. Pelayanan bimbingan dan konseling yang efisien dapat terjadi apabila adanya keterbukaan antara konseli dan konselor sehingga memudahkan pengkajian dan penelaahan masalah terjadi. Yang keempat adalah asas kekinian. Asas kekinian merupakan asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah masalah konseli dalam kondisinya sekarang. Layanan yang berhubungan dengan masa depan atau kondisi di masa lampau pun dilihat dampak atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang dilakukan sekarang. Yang kelima adalah asas kemandirian. Asas kemandirian merupakan asas yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu konseli sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Konselor hendaknya mampu untuk mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian peserta didik. Yang keenam yaitu asas kegiatan. Asas kegiatan merupakan
Asas yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, konselor perlu untuk mendorong konseli untuk aktif dalam setiap layanan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Yang ketujuh yaitu asas kedinamisan. Asas kedinamisan merupakan asas bimbingan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Yang kedelapan yaitu asas keterpaduan. Asas keterpaduan merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh konselor maupun pihak lain, saling menunjang harmonis dan terpadu. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Asas kenormatifan merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku. Yang ke-10 yaitu asas keahlian. Asas keahlian merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang ke-11 yaitu asas alih tangan. Asas alih tangan merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik atau konseli mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Yang ke-12 yaitu asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk maju. Kode etik bimbingan dan konseling. Definisi. Kode etik adalah pola ketentuan atau aturan atau tata cara yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas suatu profesi atau pekerjaan. Rumusan kode etik bimbingan dan konseling yang dikemukakan oleh Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia yang dikutip oleh Syahril dan Rizka Ahmad tahun 1982, yaitu 1. Pembimbing atau konselor menghormati harkat pribadi, integritas, dan keyakinan klien. Yang kedua, pembimbing atau konselor menempatkan kepentingan klien atau konseli di atas kepentingan pribadi, pembimbing atau konselor sendiri. Yang ketiga, pembimbing atau konselor tidak membedakan klien atas dasar suku, bangsa, warna kulit, kepercayaan, atau status sosial ekonomi. 4. Pembimbing atau konselor dapat menguasai dirinya dalam arti kata berusaha untuk mengerti kekurangan-kekurangannya dan prasangka-prasangka yang ada pada dirinya yang dapat mengakibatkan rendahnya mutu layanan yang akan diberikan serta merugikan klien. 5. Pembimbing atau konselor mempunyai serta memperlihatkan sifat-sifat rendah hati, sederhana, sabar, tertib, percaya, paham pada hidup sehat. Yang keenam, pembimbing terbuka terhadap saran atau pendapat yang diberikan kepadanya dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan tingkah laku profesional. 7. Konselor memiliki sifat tanggung jawab baik terhadap lembaga dan orang-orang yang dilayani maupun terhadap profesinya. 9. Konselor mengusahakan mutu kerjanya setinggi mungkin. Dalam hal ini, dia perlu menguasai keterampilan dan menggunakan teknik-teknik dan prosedur khusus yang dikembangkan atas dasar ilmiah. Yang ke-9, konselor menguasai pengetahuan dasar yang memadai tentang hakikat dan tingkah laku orang, serta tentang teknik dan prosedur layanan bimbingan guna memberikan layanan dengan sebaik-baiknya. 10.
Seluruh catatan tentang diri konseli, informasi yang bersifat rahasia dan konselor menjaga kerahasiaan ini. 12. Sesuatu tes hanya boleh diberikan oleh konselor yang berwenang menggunakan menafsirkan hasilnya. Tes psikologi hanya boleh diberikan dalam penanganan kasus dan keperluan lain yang membutuhkan data tentang sifat atau kepribadian serta taraf intelijensi, minat bakat, dan kecenderungan dalam diri pribadi seseorang. 14. Data hasil tes psikologi harus diintegrasikan dalam informasi lainnya yang diperoleh dari sumber lain. 15. Konselor memberikan orientasi yang tepat kepada klien atau konseli mengenai alasan digunakannya tes psikologi dan hubungannya dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh konseli. 16. Hasil tes psikologi diberitahukan kepada klien dengan disertai dengan alasan-alasan tentang kegiatannya dan hasil tersebut dapat diberitahu kepada pihak lain. Tujuan kode etik bimbingan dan konseling. 1. Memberikan panduan perilaku yang berkarakter dan profesional bagi anggotanya dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling. 2. Membantu anggota dalam membangun kegiatan pelayanan yang profesional. 3. Mendukung misi organisasi profesi yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN dan divisi-divisinya. 4. Menjadi landasan dan arah dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang datang dari dan mengenai diri anggota asosiasi. Yang kelima, melindungi anggota asosiasi dan sasaran layanan atau konseli. Landasan kode etik bimbingan dan konseling. 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Baiklah, sekian hasil diskusi kami mengenai asas-asas dan kode etik bimbingan dan konseling. Sekian dan terima kasih.